Bapak sendiri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari alat komunikasi yang ada, akan dari jauh bisa juga mengikuti dari YouTube. Bagaimana caranya ya? Hanya mengoperasikan. Bertanya sama saya karena tidak ada. Saya begitu paham. Terima kasih buat kehidupan yang juga berbeban untuk apa namanya memindahkan dari ini ke upload ya. Ya, Tuhan juga pintar ya. Upload. Baik saudara, Ibrani 13 kita akan baca ayat pertama ini kita baca bersama. Surat Ibrani pasal 13 ayat 8. Yang satu nats firman Tuhan yang singkat. Ya, untuk pembacaan pertama kita akan baca bersama Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, ya, sampai ya atau God. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau besok kita baca ayatnya sama. Kemarin, sekarang, selama-lamanya. Nah, begitu terus. Jadi Tuhan itu tidak berubah. Tetap sama berarti tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia sempurna. Dia sempurna, sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Tidak perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tidak perlu. Dia up to date. Amin. Apa up to date? Selalu. Up to date. Selalu. Tidak ketinggalan zaman. Zaman dulu, hampir 2000 tahun yang lalu, para rasul mengusir setan dengan nama Yesus. Sekarang mengusir setan dengan nama, dalam nama Yesus, akan datang juga menggunakan nama Yesus. Jadi tidak berubah, karena dia hidup. Dulu di pemerintahan kita, negara kita, presiden pertama namanya Soekarno. Semua segan, semua takut. Bahkan negara-negara di sekitar pun takut. Zaman Soekarno dulu, Indonesia merupakan termasuk negara superpower di Asia Tenggara. Berani macam-macam negara tengah ganyang. Habisi. Wah, hebat, temperamennya tinggi. Diganti dengan presiden kita Soeharto. Juga dikenal dengan sebutan The Smiling General. Jenderal yang murah, senyum. Tapi jangan coba-coba ganggu dia. Ya, Indonesia itu ditakuti. Belum ada satu pulau pun yang lenyap tercuri oleh negara asing. Nah. Tapi bisa diandalkan? Tidak bisa. Beliau sudah Tuhan, sudah dipanggil. Ya, sudah meninggal. Jadi tidak boleh kita harapkan seorang pun. Bagaimanapun besarnya, hebatnya, Eisenhower, Presiden Amerika Serikat, atau George Washington, seorang jenderal yang berhasil membebaskan negara Amerika dari cengkraman Inggris, tidak bisa diharapkan. Semua sudah mati. Betul? Semua sudah mati. Lain dengan Tuhan Yesus. Kalaupun masih hidup, seandainya presiden kita Soeharto itu atau Soekarno masih hidup, bisa diharapkan? Tidak bisa, karena fisiknya sudah terbatas. Mungkin daya ingatan juga sudah berkurang, karena mungkin sudah 100 tahun sekian. Presiden Soekarno itu meninggal tahun 70-an, di usia ke-60 sekian. Tambah
tambah sekarang sudah berapa? Tahun 70, sekarang 2016 berapa itu? 46 tahun. Kalau beliau tuh umur 60 sekian berarti sudah 100 sekian tahun. Bisa diharapkan? Tidak bisa. Karena itu jangan ada satupun yang kita banggakan, tidak bisa. Bapak saya orang kaya, pejabat, ya itu mungkin dulu, sekarang tidak bisa lagi. Kalaupun ada, tidak sama lagi. Mungkin wajahnya tidak sama, kuasanya juga tidak sama, kekuatannya tidak sama. Karena mereka manusia yang fana. Tapi Yesus tetap sama. Ya, jangan katakan, wah Yesus sudah ketinggalan jauh dulu. HP-mu yang ketinggalan jauh. Ya, betul? Siapa sih yang bilang HP paling canggih? Itu mata besok bangun sudah muncul yang baru lagi. Tapi Tuhan bilang, jadi kita tuh anak Tuhan harusnya ada satu kebanggaan. Saya hamba tentu dengan istri bangga punya Yesus itu bangga karena tidak pernah berubah. Kalau dia berubah-berubah, wah apa yang bisa kita pegang? Hari ini dia janji, ya 30 tahun lalu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Ya, aku menyertai kamu. Dia bicara lewat firman yang saya baca. Ya, wah, kalau sekarang dia berubah-berubah, Tuhan mana? Kapan itu aku bilang? 30 tahun lalu, wah udah lupa. Nggak bisa kita pegang. Dari saudara kalau anak Tuhan itu jangan sampai terpukau dengan apa yang ada dalam dunia. Semua ini tidak bisa diharapkan. Kalaupun Tuhan izinkan ada, ya di atas segala-galanya, jangan sampai merampas kedudukan Tuhan sebagai Raja di dalam hati kita. Kita tetap menyembah Dia, tetap mengasihi Tuhan. Mungkin kita sudah beberapa kali baca ayat ini, saya juga beberapa kali baca. Tapi setiap kali waktu saya baca itu, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selalu. Dari zaman batu, sekarang zaman teknologi, sekarang zaman nanti ke depan teknologi canggih, Yesus tetap bisa kita gunakan. Namanya tetap berkuasa. Ya, coba saudara beberapa ayat kita baca. Ayub pasal 19. Ya, Ayub atau Job. Ayat 25. Ya, tidak apa-apa, masih kita baca bersama. Ayat 25, ayat 19, ayat 25. Ya, tetapi aku tahu penebusku hidup. Aku tahu. Ya, ini Ayub ini mengatakan bukan dalam keadaan lagi tidak ada apa-apa. Justru di saat dia kehilangan hartanya sebagai orang terkaya di daerah timur di tanah Uz, dia yang terkaya, punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 wanita, ya, punya harta benda, dia mungkin tongek atau orang terkaya bos, habis dalam satu hari. Wah, pada gila itu kalau nggak karena dia suka menyembah Tuhan. Anaknya mati, hartanya habis dalam satu hari. Mari dicatat dia orang yang salah. Saya kalau baca itu, aduh Tuhan, jangan coba-coba kita bilang Tuhan, saya mau seperti waduh kayak tahan kita. Wah, orang disikung aja tidak tahan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Berapa nomor HP-nya? Tanya berapa nomor rekeningnya? Jangan HP-nya. Tidak tahan. Hamba Tuhan, kemungkinan, waduh saya, ya Tuhan lah yang tahu semua. Ini dicatat. Di saat tidak punya apa-apa, kandas habis, dia masih mengatakan, tetapi aku tahu. Kata tetapi ini mengkantar semua ejekan-ejekan yang mau melemahkan imannya Ayub. Tetapi bukan kata aku tahu tidak, tapi ada kata tetapi. Berarti dia kantar itu, dia tolak, dia lawan, dia patahkan orang-orang yang supaya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang dia sembah.
Makanya karena itu dia katakan, tapi aku tahu, terus penebusku hidup, bukan mati. Hidup berarti bisa berkarya, hidup berarti bisa berbuat, ya, hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya, I know that my Redeemer lives, and that and he will. Ya, dan dia akan bangkit dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, itu ayo dulu. Sampai Tuhan mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wah, hebat. Ya. Jadi jangan sembah yang lain, sembah Yesus yang tidak pernah berubah. Baik di saat susah, senang, saat diberkati, saat belum diberkati, Tuhan itu tetap bisa kita andalkan. Ya. Baik saudara, kalau Tuhan tetap sama, Yesus Kristus tetap sama. Kalau dikatakan Yesus Kristus atau si A tetap sama sebagai presiden, ya kita bisa katakan itu presiden kita Jokowi. Tapi nanti mungkin 5 tahun kemudian tidak sama lagi. Tapi Yesus tetap sama. Kenapa? Dia anak Allah. Dia bukan hanya manusia. Kalau manusia bisa berubah, jadi dia tidak pernah berubah. Baik malam hari, pagi, siang, sore, panas terik, larut malam, dia tidak berubah. Kalau bunga itu dia berubah. Pagi dia menguncut, sebentar berkembang, sore sudah menguncut lagi. Hari ini bagus, kita puja, mungkin beberapa saat sudah lari. Karena itu firman Tuhan mengatakan, jangan harap kepada apa yang terlihat, tapi harap pada apa yang tidak terlihat. Baik saudara, sekarang kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Ini Wahyu ini mulai dari pasal 4 itu tentang surga. Surga dibuka. Ya, surga itu dibuka. Di surga itu dia ada kegiatan yang tinggi, kegiatan yang intens, yang mendalam, kegiatan yang kontinu, yang berkesinambungan terus. Ya, mari kita baca, akan dibacakan dulu pasal 4 ayat 1. Ya. Kemudian daripada itu, ya, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepada aku seperti bunyi sangkakala, ya. Katanya, naiklah kemari, ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, terus segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, ya. Dan di tahta itu duduk seorang. Ya, kita tahu ini Allah Bapa. Kemudian pasal 5 ayat 6. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan ya, di tengah-tengah, berarti sentral. Sebelah ada katakan sentrum. Di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah dua tua itu, ya. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, ya, atau telah dikorbankan. Ya, terus bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, terima kasih saudara perhatikan. Jadi sepertinya ada dua pribadi. Yang pertama itu Allah Bapa, dan yang kedua Allah Anak, Yesus. Yang di Wahyu 5 nama lain adalah Anak Domba Allah yang telah disembelih. Kejadian ini
Ditulis setelah Tuhan mati, bangkit, naik ke surga. Waktu Tuhan naik ke surga, 5 tanda tidak dihilangkan. 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di lambung. Tanda bahwa dia pernah dikorbankan. Bahasa lain dikatakan telah disembelih, was slain, telah dikorbankan, dan dia ada di tengah-tengah. Itu artinya anak domba Allah Tuhan Yesus itu menjadi pusat di surga. Jadi dia pusatnya, dia sentralnya. Ya, walaupun di tengah-tengah, di sekitar tahta ini juga ada orang-orang pribadi-pribadi yang menyandang status mulia, yaitu 24 tua-tua. Ya, bahasa Yunani Prevester. Atau ada gereja Prevesteria. Prevester dari bahasa Yunani aslinya Prevester. Yang dituakan, yang dihormati. Kita baca kembali ke pasal 4. Ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, ya. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua. Ya, 24 tua itu adalah kelipatan 12 ya. 12 ditambah 12. Ya, itu 24 tua-tua. Mari terus. Yang memakai pakaian putih, ya, dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, ayat mengatakan dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang paling dekat dengan tahta Allah. Wah, luar biasa. Kalau itu presiden, siapa yang paling dekat? Wakil dan para menteri. Itu orang-orang terhormat. Jadi 24 tua-tua ini adalah orang-orang terhormat. 24 tua-tua duduk di 24 tahta, dan di kepala mereka ada mahkota emas. Luar biasa. Kedudukannya saja sudah mulia, ditambah lagi dengan mahkota. Ini asli. Ini bukan dongeng, ini asli. Ada ayat-ayat yang perlu diarti rohanikan, tapi ada ayat-ayat yang memang tidak perlu dirohanikan, langsung dia begitu. Ya, mari sekarang kita perhatikan, saudara. Ayat 8, pasal 4 ayat 8. Ini kita baca dulu. Dan keempat makhluk itu masing-masing sayap 6 sekelilingnya. Terus dan di sebelah kanannya, ya, penuh dengan terus dan dengan tidak berhenti-henti, ya, mereka berseru siang dan malam. Siang dan malam, kekal selamanya. Terus Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya, yang sudah ada dan yang ada, ya, dan yang akan datang. Yang sudah ada, yang kemarin dulu, yang abad yang lalu sudah ada. Siapa itu? Yesus. Yang sudah ada, sebelum kita ada, dia sudah ada. Kalau ditarik dari garis Masehi, saya ini urutan ke 1965 tahunnya. Tapi kalau jumlah manusianya tidak tahu ya keberapa miliar. Itu baru dari tarik Masehi tahun lalu. Belum mundur ke belakang. Wah, tidak tahu sudah berapa miliar saja itu baru muncul. Ya, tapi sebelum saya, ribuan, bahkan abad-abad sebelumnya, Yesus sudah ada. Dia bos sudah ada. Ya, kemarin dia sudah ada. Sekarang dia ada dan akan datang. Dia tetap ada. Wah, luar biasa. Siapa yang bisa begitu? Hebat, yang luar biasa. Supaya kita jangan terpukaukan pada perkara-perkara yang lahiriah, yang harta, yang mobil, yang ini, sehingga kita terpukau. Yang selang beberapa waktu tidak bisa kita pertahankan. Tapi Tuhan ini luar biasa. Ini semua di surga. Holy, holy, holy
is Lord God Almighty, who was and who is to come. Dia yang sudah ada, yang ada sekarang, dan yang akan datang. Sebelum kita melangkah, Tuhan sudah duluan. Karena itu Tuhan yang tahu hari esok. Tuhan yang tahu masa depan kita. Nanti kita berdoa itu artinya kita melibatkan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari kemudian. Tapi Yesus sudah mendahului kita. Ya, itu yang kita andalkan. Nah, saudara, ini di surga, seruan suci, suci, suci. Dia yang suci sudah dulu, sekarang, dan dia tetap suci. Jadi, kesucian itu, kudus itu kehendak Allah selama-lamanya. Jangan sekali-kali ada gereja mengatakan, wah, kabar kudusnya itu sudah kuno. Wah, saudara, kalau kuno bahaya, saudara. Kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa penyucian, tanpa firman yang mengoreksi, tanpa firman yang mengingatkan, tanpa firman yang menasihati, kita tidak bisa menyembah. Kalaupun nanti bisa menyembah, ada sesuatu yang kita tidak bisa lepaskan. Coba kita baca, saudara, ayat 9. Tolong Pak dibaca. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, terus itulah Tuhan Yesus. Allah perhitungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup selama-lamanya. Ayat 10 kita baca. Maka bersungkurlah empat tua-tua itu di tadinya bagaimana? Duduk. Betul? Tadinya duduk. Tapi begitu mendengar satu worship, satu penyembahan, praise and worship, pujian dan penyembahan ditujukan kepada Allah, maka mereka tidak tahan duduk di situ, tidak tahan walaupun sudah begitu mulia. Itu orang kalau hatinya disucikan, tidak tahan dia maunya tersungkur di kaki Tuhan, tidak tahan, dia tidak mampu membanggakan sesuatu, tidak sanggup dia. Saudara percaya? Tidak sanggup, tidak. Orang bisa menyembah, tapi kalau tanpa disucikan, dia akan tetap pertahankan kedudukan. Saudara, kita ini, ya saya bekali saudara semua. Biar saudara diberkati setinggi apapun, kita harus punya hati saudara. Saudara tahu bagaimana hati saudara? Begini. Satu waktu Yosua akan memimpin Israel menggempur Yeriko. Pasal 5 ayat terakhir. Pasal 6 Yosua menggempur Yeriko. Dan waktu itu Yosua sudah bukan lagi sebagai ajudan Musa. Yosua sudah menjadi panglima Israel, komandannya, komandannya, panglima tertinggi. Dia diberi wewenang oleh Tuhan untuk menggerakkan antara Israel yang waktu itu jumlahnya secara 20 tahun ke atas 601.000. Awalnya 603.550 orang, sekarang 601.000. Itu baru yang umur 20 tahun ke atas, ya. Akan menggempur, saudara bisa bayangkan. Seorang komandan membawai prajurit jumlahnya hampir 1 juta. Itu jenderal apa itu? Panglima TNI. Sekarang tidak ada lebih tinggi dari Yosua. Dulu masih ada Musa, sekarang sudah dia paling tinggi. Panglima tertinggi kita siapa? Presiden. Ya. Itu kedudukan yang tinggi sekali. Semua hormat, semua tunduk sama Yosua. Betapa otoritas Allah itu begitu kuat di dalam diri Yosua. Tapi saudara dengar, pasal 5, waktu dia memandang ke kota Yeriko, muncul seorang malaikat. Dan Yosua mendekati. Yosua mengatakan, siapa kamu? Lawan atau kawan? Yosua dengan
standby dengan pedang tangan. Apa kata malaikat ini? Pribadi ilahi. Bukan, tapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Saudara, wah, langsung Yosua berdoa, apa yang hendak dikatakan Tuhannya bagi hamba-Mu? Apa kata Tuhan? Tanggal berkasih, tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Yosua menangkap berkasih. Kenapa? Waktu Yosua melihat, ini malaikat Allah, ini wakil Allah. Hal itu juga pernah dilakukan waktu Musa masih hidup. Yosua adalah seorang prajurit yang patuh. Ingat, Yosua bukan hamba Tuhan seperti Musa. Yosua adalah seorang prajurit tempur. 40 tahun dia menjadi ajudannya Musa. Tiap kali Musa berbicara, Yosua lakukan. Kenapa? Karena Yosua melihat Musa ini adalah nabinya Allah, hambanya Allah, tangan kanan Tuhan di muka bumi, wakil resmi Allah di muka bumi, dan pemimpin rohani. Musa, Yosua, Tuhan. Saudara bisa dikaruniakan karunia Nabi. Bisa. Mungkin ada seorang itu yang sedang menyembah, dia bisa berdoa, tapi saudara belum tentu Nabi. Kalau hamba Tuhan full timer, saya bukan membanggakan diri, dijauhkan Tuhan, saya mau didik Tuhan. Soal saudara berhasil nanti diberkati Tuhan. Berarti Yosua diberkati Tuhan. Sampai Tuhan bilang, kemanapun kau bijak kau berikan sama aku. Karena Yosua, walaupun seorang panglima Israel, kedudukan yang tinggi, berhati sederhana. Itu maksudnya hati sederhana. Dia berhadapan, ini Nabi Allah, ini wakil resmi Tuhan di muka bumi. Ini tangan kanan Tuhan, aku tunjuk. Itu namanya berhati sederhana. Apa yang terjadi? Yeriko tulang hancur, dan Yosua bisa merebut seluruh tanah kanan yang dijanjikan oleh Allah. Segala janji-janji Allah digenapi dalam diri Yosua yang memiliki tanda taat dan patuh. Sebelum saya gembala, saya adalah pendeta. Gembala saya pendeta konglomerat. Waktu kami bertunangan, saya diutus ke Seattle. Setelah itu ada fellowship, saya datang ke Surabaya tahun 94 dengan perjuangan yang sulit kan. Karena waktu itu serba minim, krisis minim sekali. Tapi setelah sampai di Jakarta, sampai 3 kali gembala saya mengatakan, kamu sudah mau menikah? Apa saya katakan? Terserah yang baik. Kamu pulang sekarang. Kayaknya sudah. Saya tidak tahu pun nyangkut di mana, tidak tahu. Pokoknya saya pulang aja. Walaupun di tangan itu saya sudah jantungan, sampai atau tidak. Tapi saya patuh. Saya bilang sama istri saya waktu itu, bilang saya harus kembali ke sini. Ya sudah, Bapak. Saya belajar patuh. Kenapa? Ini Nabi Allah. Ini tangan kanan Allah. Ini wakil resmi Allah di muka bumi yang ditempatkan untuk menggembalakan saya. Saya patuh. Saya tidak tahu saudaraku sampai aku tidak di Siantar dengan keadaan yang serba minim. Tapi puji Tuhan, selalu Tuhan buka jalan. Sampai akhirnya gembala sendiri memanggil saya, kamu menikah. Ya. Itu namanya berhati sederhana. Daud sudah jadi raja. Waktu Nabi Nathan menegur dia, Daud merendahkan. Daud melihat Nathan itu adalah Nabi Allah, wakil resmi Allah di muka bumi, untuk menyertai Daud supaya jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ya, bisa mengerti ya? Kita apa? Tapi saya yakin saudara, itu namanya berhati sederhana.
saya katakan ini bukan misalnya untuk saudara. Saudara pasti diberkati. Baik, sekarang kita lihat. Jadi begitu kuatnya kata suci ini, sehingga 24 tua Tuhan tidak mampu mempertahankan kedudukannya yang sudah begitu mulia. Mungkin hanya beberapa saja, mungkin sejajar saja tahu, tapi dia tahu, mereka tersungkur. Oh, luar biasa. Kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, status yang mulia, ya kita berhati sederhana, suka menyembah Tuhan sampai tersungkur. Ya, sudah. Dan setiap kali malam-malam itu, kalau Pak kembali ayat 9, sudah ya, ayat 10 ya, kalau sekarang. Maka tersungkurlah kedua 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, ini yang kedua, melemparkan mahkota. Mahkota itu semuanya layak diterima. Ini orang-orang yang setia, sehingga layak menerima mahkota kemuliaan. Seorang penyembah yang benar, dia sudah sampai kepada penyembahan yang tinggi sekali, dia akan kembalikan itu semua. Walaupun memang dia layak menerima, kita memang layak terima berkat itu, layak. Amin. Yang setia itu diberkati, itu layak. Tapi bukan berarti membuat kita jadi arogan gitu, sombong di hadapan Tuhan. Seorang penyembah itu beda. Sampai yang dianggap layak pun dia kembalikan sama Tuhan. Bagi mereka ini lebih baik Tuhan di atas kehidupan mereka. Apa artinya semua kemuliaan berkat jika itu sudah membuat Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan? Sampai begitu jauh. Ini model penyembahan yang guru saya pernah mengajar. Saya masih ingat kata-kata itu. Dia panggil kami, para pekerja, dan dia katakan, kalau kita katakan, Tuhan, saya sudah sekian puluh tahun melayani Engkau, sepantasnya lah Engkau memberkati. Ya. Tapi ingat, walaupun kita sudah diberkati, sebenarnya kita tidak layak itu menerima. Sebab apa yang kita berbuat belum sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berbuat bagi kita. Saya masih ingat nasihat itu sampai hari ini. Kalaupun ada orang, ya itu hamba itu sudah puluhan tahun, 30 tahun, ya pantaslah itu, tidak ada. Dijauhkan kata-kata dari mulut. Tuhan, pantaslah kami punya ini pun tidak ada. Yang pantas itu Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Ya, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Apa yang diciptakan dalam hidup kita? Hidup baru. Kita tidak bisa membaharui hidup kita dengan kekuatan kita, dengan metode dunia tidak bisa. Itu ciptaan dari Allah sendiri. Allah melahirkan kita kembali, sehingga kita tahu sampai hari ini, ya kalau saya dengan istri tersungkur, jika kedua kami menyembah. Saya satu waktu ada kawan datang, ya seperti mungkin saya sudah pernah katakan, ini dia cerita sama saya baru-baru ini. Dia bilang begini, Pak Michael sama saya pasti beda. Ya, kalau tidak jadi hamba Tuhan, punya apa-apa? Ya, kalau saya masih laku, karena dia ITB, Institut Teknologi Bandung, saya Institut Tua Bandung. Dia tua.
Kalau saya melamar masih bisa, kalau mereka tidak bisa, ya memang tidak bisa. Ya, karena itu kalau kami berlutut, Tuhan, apalah kami? Kalau Tuhan tidak pakai kami tidak punya masa depan. Atau kalau ayat-ayat ini tulis, kami mengenal seperti Daud, ingat, Engkau kupanggil dari belakang dulu. Karena itu saudara, kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Sekarang ayat terakhir kita baca, Yohanes, lebih dulu Injil Lukas. Lebih dulu Injil Lukas pasal 22. Lukas 22. Injil Lukas pasal 22. Ini mahkamah agama. Saya ambil beberapa ayat saja, kita berjamaah kudus. Ayat 63, Lukas 22 ayat 63. Silakan. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Ya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Ya. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Jadi hujat, olok-olok dan pukulan. Ya, luar biasa ya. Kemudian ayat 66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia di mahkamah agama mereka. 67 kita baca. Katanya, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakan, namun kamu tidak percaya. Ayat 69 tolong. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah, ya. Allah yang Maha Kuasa. Ya, terus. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Ya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Terus jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ya, lalu akulah anak Allah. Jadi Mesias. Sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu imam besar. Kemudian anak Allah, jadi 3. Ya, udah 3. Ya, apakah engkau Mesias, juru selamat atau raja? Apakah engkau imam besar? Ditolong, aku imam besar. Dan apakah engkau anak Allah? Pasal 23 ayat 1. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ya, ayatnya yang kedua. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ya, 3 kita baca. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakan. 4, kata Pilatus kepada imam kepala dan seluruh orang pada itu, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Ya, makasih. Saudara lihat, lengkap di sini. Ya, orang Yahudi dan orang kafir diwakili oleh Pilatus. Semua tidak percaya dan menolak Yesus adalah Raja. Jadi mereka tidak percaya Yesus adalah anak Allah, tidak percaya. Mereka tidak percaya Yesus adalah Raja atau Mesias, Juru Selamat. Mereka juga tidak percaya bahwa Yesus adalah imam besar. Tidak percaya. Dengar, saudara. Walaupun Yesus tidak diakui oleh mereka sebagai anak Allah, Yesus tetap anak Allah. Dia tidak terpengaruh apa kata orang itu. Dia tidak terpengaruh karena dia dikatakan kau bukan anak Allah. Oh ya, tidak. Orang mau percaya atau tidak, dia tetap anak Allah. Walaupun semua di mahkamah
agama ini tidak ada yang percaya, itu tidak mengurangi bobot ilahinya. Tetap dia anak Allah. Saya mengerti saudara, beda dengan kita. Kita akan kuat jadi anak Tuhan kalau orang lain mengatakan itu anak Tuhan, itu hamba Tuhan. Tapi kalau orang lain mencela kita, kita jadi lupa bahwa kita anak Allah. Kalau kita berubah-berubah, saudara tahu, kita dalam keadaan susah ini, dalam keadaan gawat ini sudah dibelenggu, sudah dipukuli, sudah dihujat, sebentar akan divonis hukuman mati, akan dicambuk, itu sedang dalam keadaan gawat, dia tetap anak Allah. Tidak peduli dengan apa itu keadaan. Karena itu saudara, kita sedang susahkah, sedang sulitkah, sedang diberkati, tetap anak Allah. Supaya kita mudah dinasihati, mudah diarahkan, mudah digembalakan. Tapi kalau sudah berubah kita, waduh, kita jadi pelawan nanti. Tetap kita anak Allah. Saya dengan istri dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan senang, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan genting, dalam keadaan gawat, kita ingat saya adalah hamba Tuhan, hamba-Nya Allah yang tidak pernah berubah, hamba-Nya Yesus Raja di segala raja. Itu merupakan satu kekuatan bagi kita. Hati tetap bisa menyembah Tuhan. Jadi jangan senang dalam keadaan senang kita dikatakan anak Allah, anak-anak Tuhan yang hebat, dipuji, Tuhan kita kuat. Dan kalau orang mencela kita, kita langsung robah jadi anak Tuhan, jadi anak iblis. Dan itu Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa di sini dalam keadaan susah? Siapa di sini dalam keadaan genting? Siapa di sini dalam keadaan gawat antara mati hidup? Ingat, engkau tetap anak Allah. Sekali anak Allah, tetap anak Allah. Yesus yang tahbiskan engkau dan saya. Sekarang ayat yang terakhir kita baca, Ayub pasal 16. Ayub pasal 16. Ayub pasal 16. Kita baca ayat 19 dan ayat 20. Silakan Pak. Ayat 19 kita dibacakan dulu. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Amin. Amin. Sekarang juga saksiku ada di surga. Amin. Itu Tuhan ada di sana. 20 kita baca. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabat, ya, hadap sama Tuhan. Bagaimana harus sama Tuhan? Sembahyang. Sembahyang itu berarti memperhadapkan hidup sama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangun. Namanya termulia. Namanya Yesus. Dan tidak pernah berubah. Nama Yesus itu nama yang dikaruniakan dari surga.
Engkau yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berubah. Kisah susah Engkau tetap ada. Terima kasih. Pelayan perjamuan kudus selalu mati kita Pak. Tuhan itu, Dia anak Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak peduli orang mau percaya atau tidak peduli. Dia tetap anak Allah. Jika ada dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, mungkin orang ejek kita bisa ingat Engkau dan saya tetap anak Allah. Tapi ingat saat Tuhan memberkati kita, ingat Engkau tetap anak Allah. Jangan berubah, jangan orang ya agar kita tetap bisa digembala, tetap bisa dinasihati, memiliki hati yang sederhana, bisa dinasihati oleh firman demi kebaikan kita hari ini, bahkan kebaikan kita masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kekurangan anugerah bahkan berkat yang Tuhan percayakan, karuniakan kepada kami. Walaupun sudah sekian lama kami mengabdi kepada mungkin kami layak diberkati, tapi Tuhan bagi kami 24 tua melemparkan mahkota dan tusuk Engkau yang layak sebagai Tuhan. Jika Engkau memberkati kami, biarlah Engkau tetap sebagai Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan berkuasa sembuhkan. Ingat kita anak Tuhan. Kita telah dilahirkan oleh benih yang tidak fana. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Dalam keadaan gawat pun ingat Engkau dan saya anak Allah. Supaya kita punya pengharapan senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kalau kita sudah diberkati, tetap kita anak Tuhan, tetap hamba-hambanya Tuhan, orang-orang yang rendah, berhati sederhana, tahu kepada siapa kita berhadapan, tahu kepada siapa kita bicara, seperti Yosua ini, sehingga ia Tuhan berkati perjalanan hidup selanjutnya. Masih panjang mungkin perjalanan kita, tapi tidak mengapa, Tuhan berkuasa menyertai kita. Sekali ia menyertai, ia tetap menyertai sampai Maranatha, karena ia tidak pernah berubah. Ia mengatakan itu karena ia hidup, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di depan kami ada roti anggur, kuduskanlah Tuhan menjadi tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Sidang jemaat mungkin pada dari alat komunikasi ada jika di tangan dengan roti anggur, kuduskanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Layakan kami yang menerimanya, layakan imam-imamku yang membagi-bagikannya. Ini bukan perkara biasa, itu kepercayaan Tuhan besar, mempercayakan tubuh dan darahnya kepada para imam untuk dibagi-bagikan. Oh Tuhan, haleluya, kami terima dengan takut dan gentar, penuh hormat, karena Engkau Raja dan segala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut tubuh dan darah Tuhan, haleluya, amin. Ya, silakan dulu. Satu verse. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu.
16 tadi, sekalipun aku dicemooh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sampai menangis. Dan 21 mengatakan supaya ia, Tuhan, memutuskan perkara antara manusia dan Allah, dan antara manusia dengan sesama. Haleluya, luar biasa. Angkat tubuh Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya pada tubuhnya Kristus. Amin. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan Tuhan berbicara. Setelah nanti kita akan angkat kur Muhammad dengan full. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu kita sekalian memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Dia datang kembali karena dia hidup. Dia pasti datang dan dia harus datang. Kasihan kalau dia tidak datang. Kita nanti tidak ada yang tahan, tapi dia pasti datang. Dia tahu sudah pasti dia akan jemput kita. Dan semua percaya bahwa ini darahnya Kristus. Amin. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
kasihan ya Tuhan, Kau selalu memerlukan Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan, menjamah setiap jiwa, setiap Tuhan nikah dan rumah tangga kami dalam segala kelemahan Tuhan. Kau kiranya turut terutama karena membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap detik, setiap kesempatan terkirimkan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak sanggup. Begitulah apa yang kami boleh ada Tuhan. Sering sekali Tuhan buat kami sombong, sering kami Tuhan lupa lagi. Tetapi dalam semua itu Tuhan, dalam kesunyian biarlah Tuhan kami boleh sedang datang menyembah, berseru menyerukan nama-Mu, meninggikan nama-Mu senantiasa, sehingga Tuhan Allah Tuhan hanya Engkau saja yang dimuliakan. Apapun dalam hidup kami, Tuhan saja yang dimuliakan, sebab Engkau yang memberi semuanya itu, sebab Engkau Tuhan yang punya segala-galanya dalam kehidupan kami, termasuk napas kehidupan kami, termasuk Tuhan semua yang ada pada kami. Tak ada sedikit pun Tuhan andil kami Tuhan dalam semuanya itu. Hanya Engkau saja dimuliakan Bapa. Biarlah Engkau semakin dimuliakan, semakin ditinggikan, semakin hari semakin diagungkan. Biarlah kami boleh semakin tahu diri, semakin tahu rendahkan hati di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami datang bersyukur dan datang menyembah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Ya, silakan masih kita mulai. Oke, silakan. Korban untuk pembangunan gereja terhitung terdiri dari konten tanggal 29 Mei Rp881.000, 30 Mei Rp820.000, 2 Juni Rp782.000. Stop. Jumlahnya 331 juta sekian. Jadi saya sudah bikin deposito. Jadi jumlah kas kita pembangunan ya sekarang per 5 Juni aja sama-sama 352 juta 500. Ya. Jika membuktikan mungkin sampai Desember itu udah 400 ya, itu pembangunan ya. Pas pembangunan yang kita pelan-pelan kita mengikuti sampai di mana Tuhan berkenan kepada kita ya. Inilah zaman Elia inilah zaman Antomu Musa kebenaran itu dan semuanya. Di belakang dirangkan depan berseru siapa yang Yeah.
Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Taruhkan kami hati yang suka menyembah, memuji Engkau Tuhan Yesus, yang ada, yang sudah ada, yang ada dan akan datang, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Para ibu janda yang telah ditinggal oleh suami-suami mereka, Engkau tetap ada di sisi mereka. Engkau yang mengisi hati-hati mereka. Para anak yang telah ditinggal orang tuanya, ayah dan ibunya, Engkau tetap bapa dan ibu yang tetap mengasuh mereka. Kami para suami istri, ayah dan ibu, kehidupan muda remaja, Engkau adalah sobat kami yang setia. Engkau adalah imam besar yang mengepalai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa wasiat jemaatmu 11 keluarga termasuk anak kami sudah mengikuti barang majelis ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga anak-anak yang mungkin dalam tingkat SLTP masih ada yang ujian kenaikan kelas. Tuhan berkati anak-anak kami yang baru menempuh ujian untuk melanjut ke perguruan tinggi. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah selanjutnya. Engkau lah yang menuntunnya. Yakinkan hati kami bahwa Engkau tetap menyertai kami dan anak-anak kami. Anak-anak kami yang di sini dirantau, Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga Evangelis yang besok melayani pemulung di Bungur, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berkati juga Tuhan Yesus ladang terasa pekerjaan usaha studi mata pencaharian, perjuangan ibadah pertumbuhan rohani, dan sampai kami bisa berbuah-buah bagi kerajaan surga. Berkati korban-korban telah kami kumpulkan. Haleluya. Dengan apa yang ada pada kami, itu ada kekuatan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang meletakkan benih untuk kami tabur. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati. Haleluya. Baik, kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari pandangan Tuhan Yesus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti barang melalui streaming bahkan dari YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Salam sebuah berkati kami. Pulanglah sejahtera. Sampai ketemu besok PA dalam bayangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembah dan punya hati kami siang malam. Balaskan berkat dan tutup pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berkati. Shalom.